Tema kita pada malam hari ini yaitu mengatasi sabotase diri yang dapat menghambat sukses. Sekilas saya akan membacakan profil dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Beliau adalah Bro Roni Kustendro. Beliau adalah Certified Clinical Hypnotherapist dan juga Certified Trainer of Mind Technology dari Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology. Beliau merupakan Licensed Master of Neuro-Linguistic Program NLP Indonesia, Sinergi Lintas Batas dan Society of NLP. Master of Information System Management MMIS, Bina Nusantara University atau BINUS. Bachelor of Civil Engineering dari Parahyangan University. Demikian sekilas profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Bro Denny sudah dibuka acaranya. Ya, saya rasa kita bisa mulai ya, walaupun ya mungkin ada beberapa teman yang belum bisa join. Belum bisa ya? Ya, karena mungkin tadi dia coba dengan menggunakan link yang lama. Jadi saya juga baru aware ternyata ada link yang berubah. Saya pikir sama dengan yang kemarin. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman sudah bersama-sama dengan kita hari ini. Kita akan belajar bersama. Bro Denny sudah memperkenalkan saya ya. Saya bukan mengajari teman-teman sekalian. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama membahas apa sih yang sebenarnya sering menjadi kendala dalam kehidupan kita untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Ya, dalam hal ini kita sebutnya sebagai kesuksesan. Oke, nanti seperti yang Bro Denny sudah sampaikan tadi, kita akan interaktif ya, kita santai saja, ngobrol-ngobrol santai. Saya akan buka dengan beberapa pertanyaan. Ya, nanti teman-teman bisa, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ya, baik melalui chat maupun langsung. Nanti mungkin Bro Denny bisa membantu ya, mana dulu yang akan ditampilkan, begitu. Saya akan share screen ya. Nah, teman-teman, ini adalah topik kita pada malam hari ini ya. Kalau misalnya teman-teman membaca judul ini ya, mengatasi sabotase diri penghambat sukses. Apa kira-kira yang muncul pertama kali di pikiran teman-teman? Apakah teman-teman sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan sabotase diri itu apa? Atau mungkin ada yang mau sharing langsung, boleh. Kalau menurut Bro Denny gimana Bro Denny? Sabotase diri itu seperti apa? Mungkin lebih ke ini ya, dari mindset pikiran yang menyebabkan terhambatnya kesuksesan itu sendiri gitu. Dan hambatan ini ternyata datangnya dari dalam diri kita sendiri Bro Denny. Dan tanpa kita sadari, ternyata kita mempunyai hambatan-hambatan yang berupa mental maupun emosional. Nanti kita akan bahas sampai di sana. Ya. Nah, menariknya adalah karena hal ini tuh bersifat sesuatu yang tidak kelihatan gitu ya. Dan itu sudah kita lakukan selama bertahun-tahun dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga kadang-kadang kita sendiri pun tidak menyadari bahwa kita seperti itu. Jadi kita menganggapnya ya inilah diri saya seperti ini gitu loh. Walaupun orang lain mungkin yang bisa melihat, tapi diri sendiri tidak bisa melihat. Nah, ini yang kita sebut dengan sabotase diri. Dan efeknya tentu bermacam-macam teman-teman. Tidak hanya menghambat sukses, ya sukses dalam konteks yang besar gitu ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, bisa terhadap relasi kita dengan orang terdekat kita, suami atau istri atau anak ya. Bisa juga dalam kehidupan sosial kita, ya nanti kita akan bahas sampai ke sana. Nah, ini topik kita malam hari ini. Nah, ini mungkin saya skip aja, tadi Bro Denny sudah sampaikan. Nah, teman-teman, saya ingin membuka sesi kita malam hari ini ya dengan suatu kutipan yang menarik ini. Ya, saya katakan di sini adalah setiap orang tanpa terkecuali, termasuk saya dan Anda ya, pasti ingin sukses dan berhasil dalam hidupnya. Benar ya, teman-teman ya? Ya, jadi saya juga yakin teman-teman yang hadir malam hari ini pasti juga menginginkan suatu kesuksesan dalam hidupnya. Ya. Nah, sekarang tapi kita perlu tanyakan,
sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sukses itu? Karena banyak yang belum tahu nih Bro Demi. Betul. Ya, Definisinya apa sukses sih kan yang dimaksud dengan beda-beda ya. sukses? Iya, benar sekali ya. Jadi ini pertanyaan saya nih. Apakah sukses itu? Teman-teman boleh bantu saya, kita berinteraksi ya. Teman-teman boleh masukkan di chat. Menurut teman-teman apa sih definisi dari sukses itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini ada satu dari Joan. Joan. Punya banyak uang dan karir yang bagus. Ya, menarik sekali ya. Punya banyak uang dan karir yang bagus. Dari Bro Steven Limbara, keberhasilan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan atau dicita-citakan. Yes, oke. Terima kasih Pak Steven. Pak Steven ini teman saya nih. Oh, oke, mantap, mantap. Cita-cita tercapai. Pribadi dan keuangan. Yes, oke. Terima kasih Bu Mariani ya. Punya banyak uang dan karir yang bagus. Kita coba bahas satu persatu ya. Jadi dari Joan. Ya, ini yang sering nih, definisi yang sering muncul ya Bro Demi ya. Kalau mengenai sukses pasti related sama money. Relasi dengan betul uang dan karir yang bagus. Oke, nggak apa-apa. Inilah definisinya dari Joan ya. Pak Steven, keberhasilan untuk mendapatkan hal yang diinginkan atau dicita-citakan. Nah, ini juga benar ya. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu kan sebetulnya berawal dari sebuah tujuan yang ada dalam diri kita gitu ya, suatu tujuan yang spesifik, yang personal bagi kita. Nah, pada saat kita sudah mempunyai suatu tujuan yang jelas ya, yang kita cita-citakan, nah pada saat kita berhasil mencapai cita-cita atau tujuan yang kita inginkan itu juga bisa disebut sebagai kesuksesan. Cita-cita tercapai pribadi dan keuangan. Oke. Berhasil mendapatkan hal yang kita inginkan. Nah, ini mirip-mirip ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan tampilkan ya definisi sukses. Tapi ini bisa mencakup juga apa yang teman-teman tadi sudah sampaikan ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya teman-teman. Ini kan definisi sukses menurut kita masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah definisi sukses dari guru saya ya, Pak Adi W. Gunawan. Beliau menyatakan bahwa sukses adalah perjalanan diri, ya, perjalanan diri. Jadi spesifik terhadap diri kita, personal, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan suatu peta sukses yang kita rencanakan. Nah, peta suksesnya apa maksudnya? Begini teman-teman, analoginya gampang. Kalau Anda ingin pergi ke suatu tempat, misalnya dari rumah Anda menuju ke suatu tempat, dan Anda mungkin belum tahu, Anda cuma tahu tujuannya. Misalnya saya mau ke mall, ya ke Mall Puri Indah, gitu ya. Nah, dari rumah saya menuju ke Mall Puri Indah, mana sih jalan yang saya harus tempuh? Mungkin kadang-kadang kita belum tahu jalannya mau kemana arahnya, ya. Lalu apa yang kita lakukan? Saya akan ambil GPS, saya set di situ, Puri Indah Mall, gitu ya. Nah, di situ nanti GPS akan menunjukkan jalannya. Oke, belok kiri, belok kanan, gitu ya. Jadi ini adalah peta yang kita rencanakan, gitu ya, peta tujuan dari kesuksesan kita, ya. Jadi analoginya seperti itu. Dan yang kalimat terakhir adalah yang paling menarik adalah dan paling penting, dengan penuh kesadaran. Yang kita rencanakan dengan penuh kesadaran. Mengapa kok Pak Adi ngomong harus direncanakan dengan penuh kesadaran? Karena ternyata banyak sekali ya yang kita itu menginginkan sesuatu, tapi ternyata itu hanyalah hasil dari suatu kondisi yang memaksanya dia untuk melakukan itu, gitu ya. Nah, ini yang akhirnya apa? Karena tidak ada niat yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Ya, tidak ada kemauan yang sangat kuat ya untuk mencapai tujuan itu. Akhirnya pada waktu kita mengalami sedikit halangan pada waktu perjalanan mencapai sukses ini, kita sendiri yang akan mundur. Akhirnya tidak pernah berhasil mencapai kesuksesan yang kita inginkan atau tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi ini di sini sebenarnya ada 3 aspek yang penting dari kalimat ini. Pertama adalah ini adalah perjalanan diri yang personal. Jadi tidak bisa kita menggantungkan kepada orang lain. Tujuan yang kita ingin capai itu adalah tujuan yang sifatnya personal dan bermakna bagi kita.
Ya, sehingga apa? Kalau itu bermakna, pasti niatnya kuat, gitu, ya. Nah, kemudian poin yang kedua apa? Berdasarkan peta sukses yang kita rencanakan. Jadi peta sukses itu kita sendiri yang bikin, bukan orang lain, ya. Dan kita buat peta sukses itu berdasarkan dengan penuh kesadaran. Ya, jadi ada 3 aspek penting nih yang kita lihat dari definisi sukses Pak Adi W. Gunawan. Ya, menarik ya. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke slide yang berikutnya ya. Inilah 3 prinsip penting dalam meraih sukses. Walaupun itu anak-anaknya begini ya, 5 itu, tapi bukan 5 ya, ini 3 doang ini. Nah, menurut teman-teman pernah dengar nggak apa sih yang dimaksud dengan prinsip penting dalam meraih kesuksesan itu? Yuk kita coba, saya pengen dengar dari teman-teman lagi nih. Bisa ketik di chat ya. Prinsip-prinsip apa saja yang teman-teman mungkin sudah pernah dengar sebelumnya mengenai bagaimana sih kita itu bisa meraih sukses. Yes, harus dengan kesadaran diri dari Pak Steven Limbara. Dari Bu Mariani Chandra. Sabar. Bulat dan sabar. Yes, terima kasih. Dari Bu Tika, kerja keras dan rajin. Nah, nanti kita akan bahas ya Bu Tika ya. Apakah benar kerja keras ini menjadi aspek yang paling penting, yang penting dari meraih sukses. Nanti kita akan bahas. Spesifik dan bermakna. Oke, Pak Steven. Wah, ada Bu Lidina juga. Terima kasih Bu Lidina ya sudah bergabung. Optimis. Oke, nah terima kasih teman-teman sudah ini bergabung di chatnya. Jadi ada 3 prinsip yang paling penting dalam meraih sukses ya. Ini melengkapi definisi dari Pak Adi W. Gunawan tadi ya. Yang pertama adalah kerja keras. Itu sebenarnya bukanlah jaminan untuk sukses. Jadi tadi Bu Dika menyampaikan kerja keras ya. Benar, kalau kita bisa ulet ya, ulet itu kita bisa konsisten dengan apa yang kita inginkan untuk dicapai, benar. Tapi kerja keras di sini mungkin artinya lebih kepada kerja keras yang tanpa disertai dengan perbaikan dari dalam diri. Jadi lebih sifatnya fisik. Saya kerja nih dari pagi sampai malam gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang bekerja dari pagi, jam 6 pagi sudah berangkat kerja kalau dulu sebelum pandemi ya. Pulangnya nanti malam jam 10 malam gitu ya. Nah ini adalah kerja keras gitu ya. Dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tapi apakah itu lalu menjamin bahwa teman-teman akan mendapatkan sukses? Tidak gitu ya. Karena sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Ya, kalau teman-teman pernah membaca buku Quantum Life Transformation, di situ ada rumus sukses. Untuk mencapai kesuksesan itu, ada 2 hal yang harus dilakukan. Be kali do. B-nya itu adalah, do-nya kita sudah tahu ya, do itu adalah kita mengerjakan sesuatu, do. Gitu ya. B-nya itu apa? B itu ini, teman-teman. Mind, pikiran kita yang perlu diperbaikin dulu. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Ya, kenapa mind ini sangat penting? Tidak hanya do saja, ya. Oke, lalu berikutnya kita lihat slide berikutnya adalah sukses bukanlah tujuan akhir. Ya, jadi pada waktu kita mempunyai satu tujuan, kita merencanakan, oke, tujuan saya adalah, ini saya tadi ingin mencapai kebahagiaan. Oh, kebahagiaan itu seperti apa? Harus jelas, karena kebahagiaan itu kata-kata yang tidak spesifik, gitu ya. Saya bahagia karena apa? Nah, itu mesti ditanyakan. Oh, kayak bisa bahagia kalau saya mendapatkan uang dan karir yang banyak, tadi seperti Johan sampaikan, gitu ya. Nah, itu jelas. Oke. Kalau memang tujuannya adalah mencari karir dan uang yang banyak, lalu apa yang harus dilakukan? Lalu, haruslah kita susun step-stepnya, tindakan-tindakan apa yang kita perlu lakukan. Strateginya seperti apa untuk mencapai punya uang banyak dan karir yang bagus, gitu ya. Nah, lalu pada saat kita sudah berhasil mencapai apa yang kita inginkan, misalnya saya mau punya uang 1 bulan pendapatan saya 100 juta per bulan, misalnya gitu ya.
lalu sudah tercapai nih 100 juta. Apakah berarti selesai di situ? Tidak, gitu ya. Karena pada saat kita mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan sebelumnya, ini bukanlah tujuan akhir kita. Karena ini akhir adalah awal dari tujuan kita yang selanjutnya, gitu ya. Jadi sukses itu adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Ini akan terus berkesinambungan dalam hidup kita. Tercapai, kita bikin tujuan baru. Tercapai, kita bikin tujuan yang baru, gitu ya. Jadi ini adalah 3 prinsip yang paling penting pada saat kita berjalan untuk mencapai sebuah tujuan yang kita sebut dengan sukses. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat penting. Tadi saya pada waktu pembukaan saya sudah sampaikan ya, sebenarnya setiap orang itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, gitu ya. Definisi suksesnya pun berbeda-beda dan spesifik, personal terhadap masing-masing orang. Ya, tapi secara umum sebetulnya ada aspek-aspek yang dapat diukur, ya, yang generik yang bisa diukur. Nah, kalau menurut teman-teman, apa sih kira-kira yang menjadi aspek-aspek yang bisa kita ukur secara general, yang menjadi tolok ukur dalam mengukur kesuksesan seseorang? Ya, teman-teman mungkin boleh bantu saya di kolom chat ya. Saya ingin lihat apa yang teman-teman pikirkan mengenai pertanyaan ini. Tanggapan dari Sis Mariani, bro, ini kadang kita tidak tahu apakah itu sebenarnya yang kita inginkan. Cita-cita berubah seiring usia. Ya, benar sekali Bu Mariani. Ya, karena setiap kali usia kita bertambah, ya, itu pasti tujuan kita, cara pandang kita terhadap sesuatu hal, terhadap kehidupan ini juga berubah. Jadi otomatis pasti tujuan yang kita ingin capai secara personal yang bermakna bagi kita itu pasti juga akan berubah. Otomatis pasti cita-citanya juga pasti ikut berubah. Kita di sini waktu muda, sekarang pasti sebenarnya ini nggak terlalu penting deh. Yang ini mungkin lebih penting buat saya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Mariani. Dari Pak Stephen Limbara, aspek karir, relasi, kesehatan, dan finansial. Karir, sukses. Relasi, kesehatan, dan finansial ya Bro ya? Betul. Ya, oke, Pak Stephen Limbara, terima kasih. Ya, ini benar ya. Karir, relasi, kesehatan, finansial, 4 ya yang Pak Limbara sampaikan. Oke, saya lanjutkan saja ya teman-teman.